saya juga seorang sarjana. Ya. Kita tahu kalau setelah tamat kuliah, setiap yang tamat kuliah mahasiswa pasti pinginnya itu langsung kerja. Sementara dunia pekerjaan itu persaingannya ketat. Banyak dari mahasiswa lain, dari mahasiswa luar juga kan bersaing untuk mendapat pekerjaan. Ya. Terus lambat laun pekerjaan itu memang susah untuk didapat, bersaing sana kemari. Di 2 tahun setelah menganggur, jadi ketemu dengan teman lama yang berusaha di di dunia pertanian. Jadi kami kerjasama untuk berjualan bunga secara online, tanaman hias, tanaman apapun secara online. Ketemu dengan pembeli peternak ikan cupang, disitulah awal mulanya. Jadi ketika dia mesan tanaman bunga, ya kan, dia ngambil banyak, jadi harus diantar. Jadi ya udah kita antar ke rumahnya, sampai kita main ke rumahnya, sampai ke rumahnya. Disitulah kita lihat nampak. Nah, kita ketemu banyak ikan yang zaman dulunya masih kecil. Kita kan tahu ikan itu cuma ikan naga katung, naga api yang kita kenal. Jadi sampai ke rumahnya nengok ikan cupang warna-warni itu lebih menarik gitu kan. Banyak macam ya kan. Dari situlah mulai ada inspirasi gitu, pengen ternak juga kayak dia. Nyampe rumah dia, langsung aja kita tanya, gimana kak prospek dari jualan ikan ini? Besar nggak? Dapat pendapatannya berapa sih per bulan gitu? Jadi dia jelasin, lumayan ternak ikan cupang gitu kan. Jadi dari situlah mulai berminat untuk. Bagaimana sih proses perintisan usaha abang ini, dari yang awalnya abang tidak tahu ikan cupang itu hingga semaju ini usahanya seperti apa itu? Jadi gini, awal memulai itu kan kita pasti belajar lah dari mana-mana. Jadi kayak dia tidak mengenal, pasti ujungnya mengenal. Jadi awal dulu cek YouTube ternak ikan cupang itu gimana, proses perkawinannya gimana. Lambat laun ada media sosial kayak Facebook, Instagram, otomatis kita cari tahu dong info ya kan. Jadi ya berteman lah, memfollow beberapa petani-petani lain, main ke rumah petani lain, mencuri ilmu sebagai junioran gitu. Jadi kayak main ke rumah petani lain, gimana sih cara ternak ikan yang bagus, ngeliat ikan yang bagus gimana, cara mengawinkan ikan, prospek kedepannya gimana, belajarlah dari senior ya yang udah duluan nih gitu. Jadi cerita suka dukanya gimana dalam beternak gitu kan, mulai dari gagal beternak, dari ikan mati, belum lagi yang kena jamur, penyakit ikan gitu kan. Lambat launnya pasti bisa ya, pasti bisa. Jadi kayak ya udah pengalaman pribadi, jadi ya apa yang udah kerjaan pasti udah itu juga sih. Jadi setelah ikan itu ada gimana pemasarannya itu kan, jadi kayak belajar sama petani lain itu gimana sih pak pemasaran ikan cupang gitu. Jadi kayak bertukar ilmu lah, main ke rumah petani tiap hari gitu kan, curi-curi ilmu memasarkan ikan gimana sama petani lain, penjualan. Jadi kalau sekarang nih, kalau di saya tuh ya jualan tuh secara online. Jadi online ikan ada kita jadi udah siap jual, kita jual secara online. Cuman kita ya resiko jual online pasti tahu, kayak pembeli pasti ragu dengan kita. Makanya kalau kita jualan online tuh, kalau di saya pribadi ya kita pakai akun real. Kayak kita ya kita kasih testimoni juga lah, gimana pembeli lain juga beli ke kita. Jadi yang penjual yang amanah kalau sekarang gitu, karena penjual online kan gitu banyak menipu. Iya, sudah mulai banyak penipuan. Jadi kayak ya kita harus bisa lah memberi kepercayaan sama pembeli gitu. Jadi gimana kita merayunya, gimana kita kasih kepercayaan, jadi pembeli itu tadi mau untuk beli ikan di kita. Jadi berapa modal abang untuk membangun usaha ikan cupang ini? Jadi modal awal untuk bangun dulunya itu saya dimulai sekitaran 2 jutaan lah, karena kita kan mikir harus membeli indukan baru, beberapa indukan yang memang ya kita cari indukan yang berkualitas, pasti kan lebih mahal. Terus kita juga buat beberapa kolam. Walaupun minimalis, yang penting kita tuh punya kolam dulu lah, karena untuk memulai usaha kan harus punya lahan. Untuk pemasaran ikan cupang abang ini udah sampai mana aja bang? Jadi kita memasarkan secara online, melalui Facebook, akun media sosial, Instagram juga, grup-grup WA. Jadi untuk pemasaran sendiri sudah hampir ke seluruh Indonesia, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali. Cuman
satu yang belum kita tuju itu ke Papua gitu. Jadi Sulit pengiriman ke sana. iya, karena kan tujuan ke sana itu juga agak sulit, agak lama. Terus kalau untuk pasar-pasar lokal ya juga udah lumayan. Internasional juga kita udah beberapa kali kirim ke Thailand, Singapura gitu. Jadi ya pemasaran kita secara online. Terus kalau misal ikan dalam pengiriman sampai ke konsumen ada ikan yang mati ya, jadi kita kasih inilah kayak ya kirim ulang reward atau lah, kita harus buka unboxing ikan. Jadi kalau ikan itu mati kita tanya ke pembeli, ada garansi ya, Ya, jadi ada garansi. garansinya, mau ikan kembali dikirim atau uang kita kembalikan gitu. Jadi ya biar supaya pembeli enak, penjualnya juga enak gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Bang, Ya. berapa omset Abang selama sebulan Bang? Nah, jadi ya buka kartu aja nih kan, namanya kita bisnis. Jadi omset per bulan itu dari hasil penjualan ikan ya kisaran bisa sampai 15 jutaan Itu dalam sebulan ya kan ya Bang? dalam sebulannya. Jadi ya mulai dari ikan-ikan yang bagus, mulai dari ikan-ikan yang kurang bagus juga kita jual, jadi ya bisa sekitar segitu. Between your fingers.